Ada 11 aplikasi yang kini dapat digunakan bagi pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri. Layanan ini menggratiskan konsultasi dokter hingga obat-obatan serta vitamin bagi pasien COVID-19. Lalu bagaimana mekanisme jasa konsultasi dan pengiriman obat bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri dengan layanan telemedicine? Kita akan bahas bersama dengan Profesor Kerry Lestari, Ketua Komite Penanganan COVID-19 bidang farmasi. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof, salam sehat, Mbak. Salam sehat, semoga kita sehat-sehat selalu ya dok ya, fisik, jasmani, rohani, semuanya sehat. Dokter, ini telemedicine ada 11 aplikasi yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang positif COVID-19 dengan gejala ringan atau OTG dan juga sedang menjalani isoman atau isolasi mandiri. Mekanismenya seperti apa sih, Prof, layanan telemedicine ini? Jadi kebetulan saya dalam hal ini memang dari Ikatan Apoteker Indonesia turut juga mendukung layanan telemedicine ini untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap mendapatkan obat untuk mengatasi keluhan bagi pasien COVID-19. Jadi mekanismenya adalah pasien tersebut terkoneksi melalui New Record. Record tersebut merupakan salah satu data entry bagi mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian dari NAR tersebut nanti akan dikontak oleh Kemkes melalui nomor WhatsApp-nya untuk kemudian nanti terhubung dengan 11 telemedicine yang memang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan konsul dokter dan juga nanti akan ditentukan obatnya apa. Ada 2 paket obat yang disediakan yang nanti akan disalurkan melalui Kimia Farma, Apotek Kimia Farma, jadi jejaring Apotek Kimia Farma yang memang nanti sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Misalkan ada 2, yaitu pasien dalam kondisi tanpa gejala, OTG, itu diberikan vitamin dengan guideline-nya. Kemudian yang pasien dengan gejala ringan, itu diberikan obat-obatan sesuai dengan guideline, diantaranya adalah paracetamol, antibiotik, kemudian ada juga antivirus, serta juga suplemen yang sesuai dengan guideline juga. Nanti obat tersebut kemudian sampai kepada pasien melalui kurir. Jadi pasien akan mendapatkan obat tersebut di rumahnya. Nah, ini memang satu terobosan di antara kesulitan pasien saat ini mencari obat-obatan dan juga kesulitan ataupun juga keterbatasan pasien untuk mendapatkan akses masuk ke rumah sakit ya, karena kondisi rumah sakit saat ini memang mengutamakan untuk pasien yang dengan gejala sedang dan berat. Berarti sistemnya ini nanti pada setelah dihubungi oleh pihak Kementerian Kesehatan begitu, nanti pasien-pasien ini bisa memberikan apa saja gejala-gejala yang mereka rasakan ya dok ya, agar bisa terdata hingga akhirnya nanti diberikan obat yang sesuai. Karena kita tahu setiap obat itu bisa dikatakan setiap orang kondisinya berbeda-beda, pemberian obat juga berbeda-beda ya Prof ya. Berarti untuk memastikan bahwa tidak salah memberikan obat atau tidak salah begitu, seperti apa Prof? Jadi begini, nanti ada platform telemedicine yang akan memberikan jasa konsultasi secara gratis kepada pasien tersebut. Jadi salah satunya yang memang saat ini bekerja sama dengan Unpad itu adalah Getwell ya, antara 11 telemedicine tersebut. Nah, nanti didampingi hanya oleh dokter tetapi juga oleh apoteker di sana. Jadi ini juga didukung Apoteker Indonesia. Jadi di situ nanti ada internal collaboration practice untuk mengawal pasien sehingga lebih optimal dalam penggunaan obat. Nah, nanti prosesnya akan dikeluarkan online prescription dari telemedicine tersebut, kemudian itulah dengan resep itulah nanti pasien akan menebus obatnya di Kimia Farma. Jadi tetap untuk obat yang sifatnya adalah obat dalam hal ini adalah obat keras, itu tetap harus didampingi oleh dokter dan harus dibeli dengan resep dokter. Nanti apoteker di dalam hal ini akan mendampingi dari sisi
konseling penggunaan obatnya akan lebih optimal. Dan memang belum semua platform bekerja sama dengan apoteker, namun ada salah satu platform di antaranya itu Getwell yang sudah berkolaborasi dengan INA-TTI Unpad. Di situ akan terjadi juga kolaborasi untuk pendampingan isoman antar profesi. Ya, ternyata hingga saat ini memang menjalani isoman namun belum dikontak atau belum mendapatkan linknya itu tadi untuk terhubung dengan telemedicine. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka yang positif COVID-19 ini? Yang sudah positif COVID-19 ini sebetulnya masih bisa juga langsung kontak terhadap telemedicine tersebut. Jadi tinggal kontak saja dengan telemedicine di antara 11 provider tersebut. Tapi memang akses untuk mendapatkan obat dari Kemkes itu adalah berdasarkan data dari New All Record-nya. Namun telemedicine ini juga terbuka untuk siapa saja yang mau mendapatkan konsultasi. Jadi kalau ada yang sudah isoman, silakan saja melalui telemedicine ini, tapi mungkin itu sesuai dengan layanan yang disediakan masing-masing. Oke, dokter, kita sama-sama tahu bahwa kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat, kemudian yang tidak bergejala atau bergejala ringan juga diarahkan untuk bisa, Saya apoteker takut salah nanti. Oke, enggak, ini dok, kita bicara soal bagaimana, Prof, jika ada beberapa kasus-kasus mereka yang sedang isolasi mandiri ini ternyata mengalami perburukan keadaan sehingga apakah kemudian diarahkan untuk bertemu langsung dengan dokternya atau bagaimana jika mereka ini ternyata membutuhkan pemeriksaan lanjutan begitu, pemeriksaan penunjang misalnya cek ronsen atau perlu cek darah, apa prosedur yang harus dilalui, Prof? Ya. Di masing-masing telemedicine itu ada prosedur untuk bertemu dengan dokter untuk konsultasi dan juga dengan apoteker. Tentu yang paling baik selain dari chat online adalah bertemu dengan apoteker melalui video, jadi video chat. Jadi cari saja telemedicine yang ada video chatnya. Dari video chat tersebut kan langsung terlihat ya kondisi pasiennya seperti apa. Kemudian nanti pasien tersebut diberikan rekomendasi oleh dokter yang bersangkutan, ini apakah masih bisa untuk isoman di rumah atau kalaupun ada perburukan misalkan dengan katakanlah saturasi oksigennya di bawah 95 maka harus segera dirujuk ke rumah sakit yang mana. Saat ini kan Kemkes juga sudah menerbitkan aplikasi Siranap. Di sana juga ada informasi rumah sakit mana yang masih bisa menerima, sehingga nanti pasien juga bisa untuk lihat melalui aplikasi tersebut. Jadi sejalan dengan pelayanan Indonesia 4.0, maka layanan tersebut memang berbasis aplikasi semuanya, memanfaatkan Internet of Things. Baik, Prof, hari ini kan layanan telemedicine mulai berlaku nih uji cobanya di DKI Jakarta. Sejauh ini evaluasi di hari pertama seperti apa, Prof Keri? Ya, tadi saya baru aja juga Zoom meeting ya dengan beberapa dengan salah satu platform dan juga Kimia Pharma Mobile. Jadi memang saat ini hari ini memang uji coba bagaimana itu berlaku dengan baik. Evaluasinya adalah kan pasien tersebut memeriksa PCR di laboratorium yang terhubung dengan New All Record. Ya, dengan NAR, karena basis data NAR itu yang menjadikan pasien mempunyai akses terhadap dukungan obat di Kemkes ini. Dan pastikan juga bahwa nomor WhatsApp yang disampaikan pada data di laboratorium tersebut adalah nomor WhatsApp aktif. Jadi nanti nomor WhatsApp itu yang nanti akan dihubungi oleh Kemkes yang nanti akan akhirnya pasien tersebut mempunyai akses ke telemedicine yang 11 tersebut. Oke. Baik. Ya, jadi evaluasi hari ini adalah kadang-kadang apalagi misalkan kalau pasiennya tidak menunjukkan tidak memberikan nomor WhatsApp yang aktif ya agak kesulitan juga untuk dikontak. Oke, untuk bisa dikontak dan juga untuk nanti bisa memanfaatkan layanan telemedicine. Lagi-lagi diingatkan bahwa layanan ini gratis. Jadi harap bisa digunakan dengan baik juga oleh mereka yang merupakan pasien COVID-19 baik dengan gejala ringan maupun tanpa gejala. Terima kasih banyak sekali lagi Prof Keri Lestari yang merupakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 Bidang Farmasi. Sehat selalu, Prof.
Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Terima kasih.